Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Ignus Channel dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi bersama Frans. Di episode kali ini kita sudah menghadirkan Mas Imam. Halo Mas Imam. Halo. Sehat Mas Imam? Alhamdulillah Ya, sehat. oke. Ini perpustakaan ini memang disediakan selain untuk mahasiswa, sebetulnya juga dibuka untuk umum ya, Ya, Mas Imam ya. betul. Tapi memang ada beberapa hal yang memang perlu diketahui oleh teman-teman sekalian, baik itu informasi pendaftaran segala macam, kan teman-teman pasti mahasiswa masih belum pada tahu nih terkait dengan prosedur, alur dan segala macam. Nah, untuk itu kita menghadirkan nih sosok Mas Imam ini untuk memaparkan beberapa hal yang memang harus disampaikan untuk teman-teman sekalian. Nah, yang pertama nih Mas Imam, banyak banget ini buku, banyaknya ini di sini buku apa aja ini Mas Imam nih? Dilihat di sini ada ekonomi Ya, ada administrasi. Selain ini banyak juga buku-buku. banyak. Banyak. Di sini itu sebetulnya yang berkaitan dengan, pertama kan pasti yang berkaitan sama mata kuliah juga ya, sama program juga. Misalkan ada administrasi publik, ada administrasi bisnis, pasti itu nggak jauh Dari situ ya. ya. Cuman kita juga pasti ada buku-buku lain juga dari subjek lain, misalnya kayak novel juga. Oh, ada ya? Novel ada ya? Ada, novel juga ada. Gitu. Cuman di sini yang lebih dominan sih lebih ke buku yang subjeknya manajemen. Oh, subjek manajemen. Subjek manajemen di sini. Hukum juga ada kalau nggak salah. Hukum ada ya, ada. Oh, lumayan lengkap berarti ya teman-teman, lumayan betul. lengkap loh di sini. Enak. Nah, untuk syarat jadi anggota gimana ini Mas Imam? Kalau syarat untuk jadi anggota itu sebetulnya mahasiswa, itu kalau misalkan ada mahasiswa baru misalnya, itu nanti si mahasiswa barunya itu tinggal isi form. Dikasih Google formulir. form ya. Enggak, kita nanti bagian perpus bikin Google Form gitu. Google Form. Ya, nanti tinggal di-share aja ke mahasiswa. Ke grup mahasiswa baru gitu Grup kan mahasiswa ya. baru ya. Nanti mereka tinggal isi aja formnya, atau misalnya ada mahasiswa yang udah lama gitu ya, cuman belum jadi anggota, bisa juga tinggal isi form juga sama. Oh. Gitu. Berarti maupun bukan mahasiswa juga kalau mau jadi anggota masih bisa ya? Bisa, tetap Bisa ya. Oke. Nah, ini teman-teman, kalau misalkan mahasiswa baru tentunya ya, kalau misalkan mau minjem buku ya tentunya harus jadi anggota dulu. Nah, Betul. beberapa jadi anggota itu harus isi form. Betul. Nah, nanti di-share nih sama bagian perpustakaan. Iya. Itu dalam bentuk Google Form ya. Ya, atau sama bagian jurusan juga Oh, sama bisa. bagian Ya. jurusan juga. Bisa, Nah, bisa. itu udah otomatis jadi anggota nantinya. Iya, nanti akan diproses sama kita, sama bagian perpus. Jadi nanti kita tinggal buatkan aja gitu. Berarti nggak ribet ya, Mas ya? Enggak. Cuman masalahnya di kita itu belum ada kartu tercetaknya. Oh. Gitu. Wujud kartunya. Iya, belum ada. Mm-mm. Baru cuman ya udah. Nanti mahasiswa tinggal isi NPM aja gitu. Oh, berarti kalau dari status keanggotaan mah Sudah jadi ada anggota, jadi ya. anggota. Nanti Cuman- kalau misalkan mau ngecek anggota lewat NPM mungkin ya. Betul. Oh. Berarti cuma wujudnya aja teman-teman, Ya. masih belum ada. Ya, mungkin kedepannya bisa ya. Ya, kemungkinan adalah sedang diusahakan. Iya, tapi masih proses digitalisasi mah Betul. udah ya. Iya, Udah memang. enak lah, nggak apa-apa, nggak masalah sih sebenarnya ya Mas ya. Mm-mm. Ya kalau terkait dengan yang penting mah kan udah jadi anggota, Betul. kemudian bisa masuk join gitu, masuk ya, ke perpustakaan. Udah gitu juga kalau misalkan mau minjem buku nggak ribet kan. Iya, benar. Enak. Kemudian nih kalau misalkan contoh saya jadi mahasiswa baru, udah gitu kita nggak tahu nih kalau ada perpustakaan, kemudian pas masuk nih alurnya gimana nih prosesnya? Ya, sebetulnya bukan mahasiswa baru pun juga kadang masih ada yang Masih nggak banyak tahu ya? juga. Iya, iya bener ya. Betul. Sebetulnya gini, ketika masuk ke perpus kan ya kita biasalah buka pintu gitu kan. Nah, pertama itu mahasiswa itu isi daftar hadir dulu. Oh, ada daftar hadir. Ya, ada di komputer samping loker. Heeh. Nah, kalau misalnya mahasiswa kan, kalau mahasiswa STIA pasti kan udah jadi anggota ya. Iya. Ya tinggal isi aja NPM-nya, sama instansinya tinggal isi aja sama STIA Banten. Berarti tinggal nginput aja ya Mas ya? Iya, benar. Kalau misalnya dari luar gitu, misalnya dari umum gitu ya, entah itu dari kampus lain atau misalnya masyarakat di sini gitu, tinggal tulis nama aja, nggak apa-apa, bisa. Bisa ya? Gitu. Oh, tapi kalau misalkan yang umum berarti manual tulisannya. Iya, tinggal tulis nama aja. Oh, gitu. tulis nama aja ya? Di si komputernya. Oh, di Iya, komputer. di komputer juga. Oh, Tetap. sip. Mantep nih. Iya. Udah gitu kalau misalkan syarat minjem buku juga gimana? Kalau misalnya syarat pinjam buku ya
Yang pertama yang wajib banget itu pasti harus jadi anggota ya. Heeh. Itu wajib banget jadi anggota. Kalau misalnya udah jadi anggota ya udah, misalkan mau minjem buku ini misal satu gitu, ya udah tinggal pinjam bawa ke layanan sirkulasi ini tuh di sini itu namanya layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi. Ya disebutnya kalau di perpus tuh layanan sirkulasi disebutnya. Jadi mahasiswa tinggal bilang aja, misalkan ibu atau misalnya pak mau pinjem buku ini, ya udah nanti kita proses, tinggal sebutin aja NPM-nya atau nama lengkapnya. Oh gitu. Gitu. Ya cuman kalau pinjem buku maksimal itu 2 buku. 2 buku. Cuma 2 paling buku. banyak 2 buku. Ya paling banyak 2 buku, dan masa renggang waktunya ngembaliin bukunya itu seminggu. Oh 1 minggu. Iya. Oh 1 minggu, berarti biasanya mah 3 hari ya. Ya, Ini 1 paling minggu ya. Ya betul. Tapi harus jadi anggota dulu kan ya. Betul. Kalau ada buku-buku yang memang nggak boleh dipinjam tapi bisa dibaca di sini ada? Kalau ya ada. Biasanya sih buku di kita tuh buku tentang referensi gitu sih. Oh. Kayak buku referensi jurnal gitu-gitu. Oh itu nggak bisa itu dibawa? nggak bisa dipinjam. Jadi harus dibaca di sini. Harus dibaca di sini. Ya. Kok diperbanyak juga berarti nggak boleh ya? Kalau diperbanyak sebetulnya nggak apa-apa. Cuman tidak untuk dipinjamkan aja sih. Karena kan itu kan jadi bahan bacaan atau bahan rujukan mahasiswa juga gitu, buat referensi. Nah itu teman-teman informasi banget tuh ya. Ya. Nah ini bermanfaat banget nih. Makanya teman-teman kalau misalkan ke kampus, banyaknya kan suka nongkrong di kantin, kadang di luar. Ya ke perpus aja teman-teman. Baca Ini buku. enak loh tempat duduknya enak juga. Nih di sini juga lagi banyak tuh. Ada. Ya kalau teman-teman bisa lihat man, di sini lagi banyak ada yang lagi bikin apa skripsian ya? Lagi ngerjain. Lagi cari referensi skripsi teman-teman. Iya. Kemudian nih kalau terkait dengan aturan apa larangan-larangan apa Mas di sini yang nggak dibolehin gitu kalau misalkan mahasiswa datang ke perpustakaan ke dalam nih? Kalau larangan sih yang jelas pertama sebetulnya nggak boleh bawa makan minum. Makan minum ya? Nggak boleh itu, karena kan takutnya tumpah lah makanannya kemana-mana. Oh iya bahaya ya. Gitu. Iya. Nanti kan ke buku atau misalnya mahasiswanya lagi baca skripsi gitu ya, lagi ngecek terus ketumpahan kan jadi berabe gitu. Itu paling. Terus sama nggak berisik sih, jangan terlalu berisik lah. Kecuali kalau berisiknya diskusi sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan berisiknya kayak ya gitu lagi gibah gitu, mendingan jangan terlalu berisik lah gitu. Karena takutnya mengganggu yang lain gitu. Benar sih. Ya itu mah di perpustakaan manapun juga sama sih ya, tentunya ya. Kalau terkait dengan kondusivitas mah gitu. Betul. Paling sama ini sih, kalau aturan kayak masih banyak juga mahasiswa yang yang nggak tahu sih. Jadi kalau misalnya habis ambil buku gitu ya misalnya, atau habis pakai skripsi atau buku gitu, jangan disimpan ke rak lagi. Oh. Jadi simpennya di meja aja. Oh justru nggak boleh? Bukan nggak boleh sebetulnya, nggak apa-apa. Cuman karena kan ini kan sama kita kan udah disamain ya per nomor gitu. Kalau misalnya ada serinya kayak gini nih ya. Ada nomornya gitu kayak 340. Kalau misalnya mahasiswa ambil terus misalkan nyimpen di loker, takutnya nyimpennya nggak sesuai sembarang gitu. Jadinya kan nanti apa-apa. nyusahin kita nyari buku, ngerapihin bukunya sama buat mahasiswa nyari bukunya juga. Karena kan takut aja ada mahasiswa yang butuh buku itu. Harusnya ada di rak nomor 340 iya, ternyata bukan di situ ya. Ternyata misalnya adanya di 800, kan jauh gitu. Iya. Gitu berarti sih. makanya ada fungsi ini ya. Betul. Yang pertama untuk nomor memudahkan dan emang ya biar tersusun rapi aja. Iya, benar. Oh berarti nanti kalau misalkan udah ngambil nih di rak, teman-teman udah gitu kita baca. Iya. Oh ternyata bukan ini bukunya gitu. Ya nggak usah disimpan di locker, tinggal nggak usah di rak. Di meja aja kali ya. Simpan aja ke meja gitu. Oh gitu. Nah kalau misalkan ini kan kita mahasiswa biasanya datang ke kampus udah gitu suka bawa buku dari luar juga boleh aja kan ya? Maksudnya nggak apa-apa. Maksudnya dia bawa buku sendiri kemudian baca juga di sini. Iya, ngerjain di sini nggak gitu masalah. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oh, nggak ada larangan. Nah untuk waktu sendiri Mas, waktu bukanya di sini? Kalau kita biasanya Senin sampai Jumat itu jam 8. Dari jam 8. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Oh waktu kerja lah ya? Iya. Waktu kerja. Kalau di hari Sabtu? Kalau Sabtu sama juga. Cuman kalau Sabtu tuh biasanya sampai maghrib. Oh sampai maghrib ya?
atau maghrib atau sampai jam 7 lah Oh, jam 7 maksimalnya. maksimal bisa ya. Iya. Ya banyak kelas karyawan juga kan Iya, ya betul. yang pada datang. Nah, rata-rata nih yang kunjungan banyaknya yang kelas reguler apa kelas karyawan, Mas? Kalau rata-rata sih ya, kalau misalnya karena kan kalau karyawan kan Sabtu doang ya, Mm-mm. kurang kelihatan sih. Maksudnya kayak banyaknya itu, lebih banyaknya sih reguler. Oh. Cuman karena mungkin ini perkuliahan masih libur gitu Masih ya. libur ya? Jadinya belum terlalu kelihatan gitu. Kira-kira nih di sini maksimal banyaknya berapa ini, Mas? Orangnya berapa ya? Bisa sampai 100 kali ya? Bisa, tapi kayaknya agak penuh sih. Agak Kalau penuh ya? 100 ya. Paling ya 50 mungkin. 50 masih kondusif lah ya? Masih nampung lah ya, iya. Masih ketampung ya? Masih Iyalah. bisa kayaknya. Ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman penasaran, enak banget di sini ya. Suasananya Betul. nyaman. Jadi teman-teman kalau misalkan butuh banyak referensi mah tadi juga kan selain Ya. buku-buku terkait jurusan ya, Ya. kemudian terkait dengan mata kuliah atau pembelajaran ada juga novel, udah gitu ada lagi selain novel majalah atau apa gitu. Ada majalah. Oh, majalah juga ada. Nah, Cuman itu. mahasiswa lebih banyaknya novel Oh, sih. lebih banyak novel ya. Iyalah. Ya ini udah terbilang lengkap lah Mas ya. Ya, lumayan Kampus lah. kita ini udah terbilang lengkap lah perpustakaannya. Jadi ya tinggal teman-teman nikmatin aja fasilitasnya gitu. Betul. Ini sangat luar biasa sekali. Ini kalau misalkan di luar dari ada kegiatan mahasiswa untuk berkunjung segala macam, yang ini bisa pernah ada atau bisa dipakai untuk kegiatan lain gitu, Mas? Kalau sebelumnya sih saya tanya pernah sih ada. Pernah ya, ada iya, ya? Kayak buat mungkin kayak nonton seminar gitu di sini bisa. Oh, di sini bisa. Iya. Karena kan Iya, emang ruangannya juga kan ya cukup luas, lumayan Lumayan ya, luas lah. lumayan luas ya. Mm-mm. Nih, Mas, ribet nggak sih Mas ngituin Apa? buku-buku ini nih ngerapihin ya? Oh, sebetulnya Prosedurnya ini ya kalau sebetulnya alurnya sih ribet ya, karena kan kayak misalnya kan kalau buku datang kan belum langsung ada ini kan. Iya, Ya betul, kita betul. harus ada pedomannya, ada Oh. pedomannya gitu. Jadi harus disesuaikan gitu. Misalkan bukunya tentang hukum, di pedomannya misalnya di hukum tuh nomor berapa? Nomor 342 misal. Ya disesuaikan 342 kayak gitu. Ini Memang mahasiswa, Mas, yang paling banyak mahasiswa kita ini paling banyak nyari buku apa, Mas? Biasanya mahasiswa tuh banyaknya tentang kalau sekarang sih referensinya ke skripsi. Oh, Cuman kemarin banyak sih ada yang minjem novel juga, ada Banyak yang ini. minjem ya ada yang minjem kayak buku-buku self improvement juga. self improvement. Ya, kayak buku psikolog gitu kayak misalnya Atomic Habits kayak gitu-gitu, Psychology Money itu banyak kok yang kirim. Oh. Karena kan itu buku yang istilah yang lumayan populer lah di kalangan masyarakat. Di kalangan gitu. masyarakat Iya, ya. heeh. Iya, kayaknya buat pegangan kehidupan sehari-hari Betul, juga kali iya, mereka ya buat iya, referensi bener, ya, kayak biar tahu teman-teman. kayak caranya iniin uang gimana, manage uang kayak gitu. Psychology Money itu. Oh, Kayak gitu. iya iya. Jadi Oh, itu ada juga bukunya ya di sini ya. ada. Jadi nggak semerta-merta mahasiswa tuh pasti minjemnya buku referensi aja, nggak banyak juga yang pinjam buku-buku di luar itu banyak. Oh. Oke deh, Mas. Wih, keren amat ya. Di sini lumayan lah buku-bukunya udah ya, teman-teman terbilang lengkap banget lah. Ya, lumayan. Lumayan lengkap banget. Nah, ini kalau buku yang belum ada di sini, buku apa, Mas? Banyak kali ya kalau buku mah ya. Kalau buku sih banyak ya. Maksudnya yang memang dibutuhkan tapi belum tersedia Oh gitu. gitu. Yang belum ada sih mungkin sebetulnya kan di sini kan ada ada administrasi bisnis sama publik ya. Lebih ke buku tentang manajemen bisnis atau kayak manajemen retail gitu-gitu kan takutnya ada yang butuh gitu ya. Oh, itu masih belum lengkap. Masih belum ada sih, masih beberapa aja. Oh, Terus paling kalau di luar buat mata kuliah paling kayak novel juga masih kurang banyak sih. oh novel masih kurang banyak Maksudnya ya. nggak terlalu banyak lah, cukup aja gitu. Makanya saya sih pengennya kalau misalnya kan di sini kalau misalnya mau sidang kan harus kayak ngumpulin buku ya. Oh iya, betul betul. Saya sih berharapnya mahasiswa tuh ya ngasih kayak nyumbangin bukunya novel atau buku bacaan yang bukan yang di luar referensi lah gitu. Jadi biar koleksi kayak novel Koleksinya itu lebih banyak ya, Iya. lebih variatif lah ya. Betul. Bahan bacaannya. Betul. Jadi bisa buat
teman-teman nggak bosen ya. Iya, benar-benar. Jadi biar ke perpus ya, oh ternyata di perpus tuh ada novel A gitu. Dulu pengen banget nih baca ini, karena di perpus di sini ada, akhirnya dia kan ke perpus. Jadi ada rasa tertarik buat berkunjung ke perpus gitu. Iyalah. Kalau dilihat dari selain buku juga ya, dilihat dari situasi sama kondisi juga yang cukup nyaman lah ya untuk kita ngobrol-ngobrol, Iya, udah betul. gitu Share, ya, untuk diskusi. diskusi sama cari referensi tentunya udah pasti ya kalau Iya, perpustakaan. betul. Nah ini juga teman-teman lagi pada bikin skripsi, kayaknya lagi pada sibuk bikin skripsi teman-teman ya. Main banyak ini teman-teman reguler ya. Ya. Berarti pas di jeda libur juga udah banyak juga ya yang ada aja gitu ya pengunjung mah ya. Malah kemarin sih sebelum kan sekarang kan karena udah pada sidang ya. Sebelum kemarin sebelum sidang sih banyak banget, lumayan sih. Bulan-bulan lalu. Iya karena dikejar deadline juga, Betul, teman-temannya iya. dikejar target juga. Betul. Nah terakhir ya Mas nih, pesan-pesan deh buat teman-teman mahasiswa dari bidang perpustakaan apa? Kalau dari kami sih ya sama-sama lah kita hidupin perpus bareng-bareng lah. Perpus ya. Jadi jangan perpus tuh nggak ada pengunjungnya gitu, kan sayang gitu. Iya. Gitu sih palingan. Iyalah Mas, benar di situasi di mana digitalisasi Ya, benar. ini ya Mas Informasi ya, itu informasi itu banyak. banget bisa Tapi kan dicari. kita perlu juga untuk bahan yang memang secara langsung kita baca ya. Ya, karena kan kalau di dunia internet itu kan belum apa ya, kita kan belum tahu ini bener nggak sih gitu Oh, iya, faktanya, iya. ini bener nggak sih gitu. Iya, Kecuali kan kalau misalnya dia melihatnya di jurnal-jurnal kan pasti memang udah pasti Iya, udah berdasar pasti gitu. bener ya. Bener, iya. Arahnya. Nah, itu teman-teman. Nah, pesannya juga perlu diingat sama teman-teman kampus STIA Banten sekalian ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman udah pastilah jenuh ya. Pertama mah memang jenuh masuk ke perpustakaan Perpus, itu ya, ya. pasti. Masuk ke perpustakaan itu jenuh ya karena senyap, sunyi ya karena memang itu standarnya teman-teman. Kalau misalkan kalian ngelihat lewat handphone, nyarinya gitu, nyari sumber informasi lewat handphone, kemudian lewat Google ya, googling segala macam, itu kan masih terbatas lah. Nah, ini harapannya sih kita menyediakan perpustakaan ini biar digunakan semaksimal mungkin ya sama teman-teman sekalian. Selain S1 juga tentunya untuk pasca sarjana ya. Iya, bisa. Untuk pasca sarjana buku-bukunya juga udah ada kan ya Mas ya? Iya, ada. Referensi tesis segala macam kalau saya lihat di sini lumayan banyak lah, ada lah ya. Nah, ini bisa buat bahan-bahan teman-teman cari informasi lebih ya terkait dengan menyelesaikan tugas akhirnya tentunya. Biasanya kan rata-rata pas tugas akhir banyaknya ya yang rutin datang itu pas di tugas-tugas akhir. Nah itu teman-teman sekalian, terima kasih Mas ya ngobrol-ngobrolnya, terima kasih banyak informasinya. Ini informatif banget ini untuk teman-teman tentunya selain mahasiswa baru juga mahasiswa lama yang memang belum tahu alur prosedur sama aturan-aturan yang ada di perpustakaan kampus STIA Banten. Nah itu dia teman-teman sekalian, ikutin terus Ignus Channel kita di episode-episode selanjutnya. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.